Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GFC dimanapun berada, kali ini kita ngobrol santai, ngopi bareng bersama Mas Abdurrahman dan juga Mbak Warto. Ini seorang pilot Garuda. Kali ini Mbak Warto akan berbagi cerita sejarah tentang sahabat Pati. Jadi beliau ini dulu pernah belajar sejarah tentang Pati. Nah, kali ini beliau berkenan untuk bercerita tentang sejarah Pati, bagaimana awal pembentukannya Kabupaten Pati dan siapa saja tokoh-tokohnya. Maka kita akan tanyakan ke narasumbernya, yaitu Mbak Warto. Gitu ya Mbak ya. Kita ini ngopi tapi kopinya masih nunggu ya. Belum jadi. Karena kita ngerokok. Belum jadi. Jadi ini Mbak, Pati ini banyak tokoh-tokoh yang bilang bahwasanya Pati itu adalah kota istimewa. Nah, keistimewaan itu bukan dari bentuk bangunan kotanya, tapi mungkin ada sisi-sisi lain sejarah Pati. Nah, kemungkinan bahwa Warto bisa mengurai sisi keistimewaannya kota Pati itu bagaimana. Kita mau tahu Pak, awal terbentuknya kota Pati itu dibentuk oleh siapa? Bahasa Jawa apa bahasa Gaduh-gaduh ya. Setelah runtuhnya kerajaan Mojopahit, itu ada sejenis boyongan utawa aset Mojopahit itu dibawa ke kerajaan. Nah, Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. ya, Patah. Yang harta benda itu dibawa ke Demak, yang berupa pusaka 3 itu dikasihkan ke Kanjeng Sunan Muria. Dikarenakan apa? Namanya. Nama pusaka itu apa? Nah, nama pusaka itu 1 Puluk Kanigoro, Puloncong Gumbala Geni, keris rambut pinutung, nggih Kiai Sengkelat. Kiai Sengkelat. Waktu jaya di Mojopahit itu pusaka itu kalau kerisnya dinamakan Kiai Sengkelat. Setelah disembunyikan di Muria diganti nama keris rambut pinutung. Sebab sudah ada sabda atau leluhur mengatakan siapa yang memegang pusaka 3 itu akan menjadi ratu tanah Jawa, penguasa tanah Jawa. Makanya disembunyikan ke Muria yang tidak terjangkau oleh golongan ireng atau berandal-berandal yang ingin menguasai tanah Jawa. Nah, setelah itu Kanjeng Sunan Muria itu mempunyai putra patutan sama anak dari Kanjeng Sunan Ngerang yang bernama Raden Ayu Roroyono, mempunyai putra yang namanya Sukmoyono. Oh, berarti Sunan Muria itu memperistri putri dari Kanjeng Sunan Ngerang. Namanya Roroyono. Itu istri Patutan sama Putri Roroyono itu mempunyai putra yang namanya Sukmoyono. Sebelum terjadi kota Pati atau Kabupaten Pati,
dulunya di wilayah Pati itu yang terbentuk 2 kabupaten dan 2 kawedanan. 2 kabupaten Yang Satu Kabupaten Parang. 1 kabupaten Carang Soko Parang Garuda. yang menguasai di wilayah utara. Yang kedua Parang Garuda utawa Parang Godo itu yang membawai wilayah selatan Pati, belum Pati. di daerah selatan. Nah setelah itu, Dua kawadanannya, Mbak. Kawedanannya nah 2 kawedanan, 1 kawedanan Medjasem Jasem. Itu Sekarang jadi Jasem. sekarang jadi Jasem Nah, terus yang membawai di wilayah utara. cara Yang bagian selatan timur dipimpin oleh Wedono Yurumpung itu di wilayah Kemaduran Buana. jadi kawadannya satu tadi Medjasem sama Kemaduan. Kemaguan. Yang selatan tadi jenengan hendak mau. Paranggodo itu kabupaten. Eh, Nah, kabupaten itu Kadipaten. iya kabupaten. Di situ terjadinya Kota Pati itu Raden Sukmoyono itu tidak mau jadi orang ke-1 utawa jadi orang pemerintahan kalau zaman sekarang Nggak itu mau jadi pemimpin lah. tidak jadi pemimpin. Lah pusaka 3 itu dikasihkan ke Raden Kembangjoyo. terus Raden anak siapa? Raden Kembangjoyo juga putra dari Kanjeng Sunan Muria. Yang dari ibu Sama, sama dari kakak beradik. Oh ya sama. dia kakak beradik. Oke. Nah setelah itu dia ini disuruh mencari tempat untuk membuat perkampungan atau perdesaan. Dulunya kan baru kampung. Nah, seiring jalannya waktu dan sambil mencari-cari ketemunya ada hajatan nikahan di Kabupaten Carang Soko, putra Adipati Carang Soko dengan putra Adipati Kemaduran. Yang istri itu putra Adipati Carang Soko. Yang putra Adipati Paranggodo. Tapi ini saya cuma bukan. Kalau yang pengantin putra, calon pengantin putra namanya Harjosari. Ya, Harjosari. Yang putri namanya Rayung Wulan. Rayung Wulan, tapi Harjosari ini termasuk orang cacat pembicaraan, agak kalau Jawa ini bideng-bideng. Cara untuk menolak itu meminta gelar wayang, diadakan pertunjukan, minta dalangnya yang bisa main sendiri wayangnya, sama gamel-gamelannya, sama sindirnya, minta putri domasnya 40, putri kembarnya 2. Putri kembarnya 2 itu ya Ambarsari, Ambarwati, adik dari dalang. Nama dalangnya tadi Dalang Sopoyono. Ambarwati, Ambarsari tadi itu adik Dalang Sopoyono. Nah setelah itu kejadian rame-rame, Dalang Sopoyono itu memainkan peran kedalangannya. Dia memerankan wayang sesuai dengan permintaan Rayung Wulan. Itu sungguh wayangnya bisa tarung sendiri, berjalan sendiri. Gamelannya bisa jalan sendiri. Juga gamelannya juga bunyi sendiri. Akhirnya dalangnya itu untuk menolak Harjosari tadi itu
Rayung Wulan gapyuk sama dalang di bawah lari. Di bawah lari sampai terjadinya ada sumur gemuling di Mulaan, desa Mulaan. Karena disebabkan desa Mulaan kan harinya kan kemarau, jadi lari ngelak, kalau bahasa Indonesianya haus. Cara mengambil air dari sumur tidak bisa, akhirnya sumurnya itu dengan kekuasaan Dalang Soponyono itu digulingkan, diambil dengan siwur, iya, dengan perhatian Dalang Soponyono. Akhirnya dinamakan sumur guling. Daerah Mulaan. Daerah Mulaan. Sekarang Sumurnya masih itu. masih. Nah, lari Posisi sumurnya itu miring sekarang apa? miring. Terus lari lagi ke selatan sampai itu ke serimet tanaman semongko itu. Jadi dinamakan desa Kepok. Terus akhirnya bertemu dengan Raden Kembangjoyo, putra dari Kanjeng Sunan Muria tadi, yang mencari tempat untuk dapat alas untuk mendirikan pemerintahan itu di wilayah Pati. Jadi Soponyono sama membawa lari putri siapa tadi? Rayung Wulan. Rayung Wulan ketemu sama Kembangjoyo. Kembangjoyo. Oke, lanjut. Nah, Kembangjoyo tadi bertemu dengan Dalang Soponyono sambil lari tadi, terus akhirnya bertemu dikasih saran, sudah biarkan saja, tidak usah lari-lari, nanti saya yang tanggung dengan Adipati Paranggodo, saya yang tanggung nanti. Akhirnya Dalang Soponyono mengikuti arahan Raden Kembangjoyo. Setelah itu permasalahan tadi diklarifikasi atau diselesaikan, selesai. Dengan tidak ada masalah. Terus Raden Kembangjoyo tadi mempunyai permintaan kepada Dalang Soponyono untuk membantu dapat alas yang namanya alas kemiri. Alas kemiri tadi dia itu dengan perjalanan di pinggir jalan itu ada bakul dawet. Sebelum babat pusaka 3 tadi itu dititipkan kepada bakul dawet tadi yang namanya Ki Cekong dan Nyi Cekong, disuruh nyimpan, nanti setelah babat diambil. Nah, akhirnya sudah saatnya babat dan pusaka tadi diambil. Ternyata Nyi Cekong dan Ki Cekong ini mendengarkan berita bahwa yang mempunyai pusaka 3 tadi bisa memimpin di wilayah setempat situ, disembunyikan, dikatakan hilang. Dengan dukane atau kemarahannya Kembangjoyo, dia takut dengan kemarahannya Kembangjoyo, dia menyelinap sembunyi di pojokan rumahnya dengan kegalauan atau dengan murkanya Raden Kembangjoyo, sampai dia disabda jadi genuk. Genuk itu tempat air, tempayan tempat air, genuk sejenis genuk kalau tapi dari tanah ya. Iya, dari tanah itu menjadi genuk. Dan akhirnya meneruskan babat kemiri. Babat kemiri, alas kemiri tadi dibawa
setelah jadi perkampungan atau mukiman, dulunya dinamakan pesantenan karena dapat berasal dari santen dan akhirnya berkembang dengan pesatnya menjadi kabupaten. Jadi Dawet ini kuahnya itu kuah Santen gitu ya, santen. Ya, terus diambil dari situ dinamakan pesantenan. Pesantenan, desa pesantenan. Nah, setelah berkembangnya dengan pesat, berkembangnya perkampungan tadi, desa tadi, jadilah kabupaten, titik pemerintahan Pati, sebab Parang Garuda dan Carang Soko sudah hilang. Runtuhnya sejarahnya gimana Pak? Hilang apa karena gagalnya pernikahan tadi atau ada konflik Peperangan antara Parang Garuda dengan Pak Carang Soko. Di titik kepemimpinan jadi satu di pesantenan. Karena pesantenan ini berada di tengah-tengah Ya. di antara Parang Soko sama Parang Garuda. Nah, setelah itu jadi kadipaten dinamakan Pesantenan Pati. Pesantenan Pati. Jadi dan titiknya pemerintahan di sekarang di Desa Kemiri. Ya. waktu itu. Ya. Sampai sekarang Kemiri masih desa Kemiri. Banyak pemerintahannya Di Desa Kemiri itu jadi titik pemerintahan kabupaten juga di Kemiri itu yang memimpin Kanjeng Adipati Kembangjoyo, putra dari Sunan Muria. Nah, setelah jadi kadipaten dengan perkembangan waktu, dia wong Adipati kok tidak punya garwa atau istri, dia itu ngambil istri adik dari Dalang Soponyono yang namanya Ambelwati. yang kembar tadi. Ya, yang Salah satunya. Nah, yang satunya diambil istri kakaknya Raden Sukmoyono. Berarti kan boleh ngambil istri. Jadi jadilah di kakak berarti diambil istri yang Bupati-Pati Ambelwatinya. Nah, memimpin sampai tua tidak mempunyai keturunan. Akhirnya Kabupaten Pati itu komplang, kalau Jawanya komplang atau kosong, tidak ada kepemimpinan. Mengalami kekosongan. Setelah itu berlangsung lama, itu membuka sejarah dengan riwayat dari Ki Ageng Pemanan dan Penjawi, sampainya ke ada dikatakan lagi itu hadiah dari Kanjeng Sultan atau Sultan Hadiwijaya yang memimpin waktu itu masih di Pajang, Kerajaan Pajang Solo, belum ada Mataram. Yang Pemanan itu dikasihkan kepada yang Mentao, alas Mentao dikasihkan kepada Pemanan. Ki Ageng Pemanan. Ki Ageng Pemanan, yang Ki Ageng Penjawi dikasih atau Wasis Joyokusumo putra Ki Penjawi dikasih kekosongan Kabupaten Pati. Disuruh memimpin di wilayah Pati. Karena Pati dalam keadaan itu kosong, belum ada yang memimpin setelah Raden Kembangjoyo tadi. Jadi asal usul babat pertama ya Kembangjoyo, Raden Kembangjoyo yang babat Alas Kemiri yang terjadinya Pati. Berlangsung sampai ke dipimpin dengan gelar Prabowo.
1301 sampai ke terakhir di era sejarah, itu Bupati Mangunoneng yang ada di Tisari putrinya. Setelah Mangunoneng baru jadi kabupaten itu ya. Setelah Tisari habis itu terjadinya kepemerintahan. Pemerintahan sudah pemerintahan. Bukan sejarah lagi, sudah pemerintahan, era pemerintahan di bawah naungan pemerintah, bukan kerajaan lagi, sudah pemerintahan kota negara. Kalau adipatinya kurang tahu pas. Jadi tak sambune ada pemerintahan resmi itu RI sudah merdeka. Betul. Belum, Belum. tapi sudah ada presiden. Pak Karno. Kan presiden pertama kan Pak Karno. Pak Karno ya. Belum merdeka. Merdeka. Belum. Merdeka itu kan tahun 45. Nah, Setelah 45 kan ada penjajahan lagi Jepang sama Belanda lagi. Belum. Jadi setelah itu kan diresmikan negara resmi merdeka kan tahun 47. Terus itulah mulai kepemimpinan pemerintah bawah pemimpinan pemerintahan ibu kota. Itulah terjadinya kota Pati. semua kerajaan yang ada di Indonesia bubar kecuali Mataram. Semua kerajaan sama yang di luar Jawa, Palembang, Aceh, itu masih itu. nggih, nggih. Kalau yang di Jawa kan khususnya istimewa di Jakarta itu kerajaan Mataram. Ya, Berarti hubungan Pati sama Mataram ini bagaimana? Saya kira antara kan lebih tua tadi loh Pak. Tua Pati Iya, sejarahnya sebelum gimana? sebelum dipimpin Wasis Joyokusumo, putra dari Penjawi tadi kan sudah terbentuk Kadipaten Pesantrenan Pati. Iya. Sudah terbentuk tadi kan, yang babat namanya Raden Kembang Joyo tadi. Sudah terbentuk setelah runtuhnya Carang Soko, Parang pimpinan pusat. Sekarang Garuda. Ya, Parang Garuda. Itu artinya kedengaran. Nah, kita istirahat dulu Dulu. karena udah azan dulu ya. Cut dulu. Istirahat. Nah, kita lanjutkan lagi karena tadi kita benar mendengarkan padang-padang mendengarkan kisah sejarah dari Mbah Warto. Tadi sudah sampai mana ya Pak? Sampai ke Mangunoneng. Mangunoneng. Terakhir itu kabupaten itu dipimpin oleh Mangunoneng. pemerintahan kabupaten ya. Mangunoneng sendiri itu mohon maaf, anak dari siapa? Apakah masih turun 41 juga? Mangunoneng itu masih keturunan dari Prabu. Prabu II. Apa putranya Tombro itu? Sebelum Mangunoneng kan Tombro Kusumo. Ya, Tombro Kusumo. Apa Tarumanegara? Tombro bukan. Itu Kalau satu orang ya? Tombro. bukan dua orang. Oh, dua orang. Berarti juga pemerintah semua. Dua pemerintah. Nah, berarti kan masih itu dulu dikatakan. Setelah pemerintahan itu kan setelah Tombonegoro lalu Tombonegoro. Nah, terjadinya kabupaten geser ke barat. Sampai sekarang itu setelah Adipati Tombro Kusumo. Di era pemerintahan Tombro Kusumo. Tombro Kusumo yang makamnya di setiap kabupaten. Itu buat yang Tarumanegara. Dan Tombro Kusumo. Yang Tarumanegara dulu. Tombonegoro ini masih di wilayah Kemiri kalau nggak salah. Dekat-dekat dengan itu. Nah, kedua dari pemimpin itu memang keturunan dari Prabu II. Iya. Punya anak dua, nama pripun. Eranya
turun temurun. turun Turun. berarti Tombro Tonjonegoro. Tonjonegoro punya keturunan lagi, Sampai anaknya Tombro Kusumo. nah, di era sejarah itu Mangonon yang terakhir. Baru setelah Tombro Kusumo baru Mangoneng. Mangoneng berarti anak dari Dari Tombro Kusumo. Tombro Kusumo anak dari Tonjonegoro. Itu menurut sejarah atau dunia. Berarti Tapi- Pati di era sebelum pemerintahan itu waktu masih zaman kerajaan Ya, Jaya Kusumo, Kembang Joyo. Kembang Joyo. Kembang Wasis Joyo Joyo tidak Kusumo. punya anak terus Bawat Pati, Ya. hadiah dari Mataram, punya anak Wasis Joyo Wasis Jaya Kusumo. Kusumo atau Prabulo I, punya Prabulo I punya anak jadi Prabulo II atau Wasis Jaya Kusumo. Ya. Baru kan Tonjonegoro Keinginan Tonjonegoro punya anak Tombro Kusumo punya anak Mangoneng, baru pemerintahan RI. Lanjut Pak. Apa selesai? Nah, sudah habis, sudah di pemerintahan kan. Habis. Nah makanya kalau Kabupaten Pati itu tua, itu kan sebelum Mataram berdiri, berdirinya Mataram itu kan Pati sudah ada sudah Pati. berdiri dulu. Nah itu makanya Itu dianggap tua. dianggap tua. Kalau yang di Kudus itu belum kabupaten, itu masih Kasonanan, dipimpin Kasonanan. Jadi Kasonan Kudus. Nah setelah Kasonanan habis baru diangkat dipimpin kabupaten atau kabupaten. Nah, ini kalau membahas tentang wilayah, Bumi Kamardikan Pati termasuk wilayah Kudus sampai Pati. Iya, memang. Termasuk sekarang yang jadi waduk Logung, Logung ya itu itu. batas dari Bumi Kamardikan Pati ini. Iya, perbatasan Pati sampai ini. Kalau di wilayah Pati yang perbatasannya ya sampai Kaliampur itu. Kaliampung. Kalau sudah ke baratnya lagi apa yang namanya Pelalu sampai ke apa itu ke Kudus itu kan sudah wilayah Kudus. Kalau menurut kisah itu kan ada Prabowo itu berontak atau melawan Mataram itu sejarahnya bagaimana ya? Kalau menurut sejarah yang saya ketahui itu dikirakan menguatkan diri bahwasanya Kabupaten Pati itu kan bumi perdikan. Jadi selama itu kan tidak membayar pajak atau upeti ya zaman kerajaan kan. Setelah sekarang Satu, makar. ya makar. Satu itu, yang kedua Bupati Wasis Jaya Kusumo disuruh sowan ke Mataram gak mau. Dikira balik lo. Jadi kesalahpahaman yang pasti. Akhirnya Mataram mengutus atau mengirim utusan atau duta ke Pati bahwasanya menyampaikan Kanjeng Adipati disuruh sowan ke Mataram. Nah, Adipati memang waktu itu kemungkinan besar ya karena Adipati kan kesibukan atau acara apa tidak mau. Akhirnya dianggap jadi Mbak Lila tadi kan. Terjadilah peperangan antara Bupati Pati, Kabupaten Pati dengan Mataram. Yang akhirnya kalah ini Pati. Pati. Nah, setelah
setelah itu perang dengan kelincahan, kepintaran dari pemanahan, kecerdasan Ki Ageng Pemanahan, hukum rekayasa timbul untuk mengalahkan Wasis Joyokusumo itu tadi dengan cara harus bisa membuka bajunya semua. Cara Jawane ligar busana. Bisane ngalahne. Baju ini baju apa ini? Itu pusaka dari Baron Skeber. Baron Skeber. Yang namanya Krewojo atau Kre. Nah, Baron Skeber itu aslinya orang mana? Ini kan Baron Skeber itu kan nama-nama asing kalau di Jawa. Kalau Baron Skeber itu berasal dari Spanyol. Spanyol ya. Spanyol. Nama seorang tahu juga. Nama Itu orang baju raja tadi, bukan lagi baju tadi hadiah dari Baron Skeber. Skeber setelah dikalahkan Wasis Joyokusumo. Oh gitu. Dihadiahkan ke Kanjeng Adipati Wasis Joyokusumo. Itu baju-baju untuk tempur itu ya? Memang khusus untuk tempur. Khusus untuk tempur. Khusus untuk tempur. Jadi tidak tembus senjata itu ya? Tidak tembus senjata. Itu kan Tumbak Kiai Pleret pusaka kerajaan saja nggak tembus. Karena dibikin dari baja. Kemudian Ki Ageng Pemanahan ini merekayasa supaya Wasis Joyokusumo itu bagaimana supaya bisa membuka baju itu ya. Dengan cara itu, kalau perang ya teriknya matahari panas banget tengah hari, masa ketiga. Berarti Jadi nggak kemarau betah, panjang. ya, nggak betah. Di saat kemarau panjang, memang pas panas-panasnya, supaya Bisa membuka Wasis baju semua. Joyokusumo itu membuka baju Ligar dari Busono. senjatanya. Kalau ligar busono Ligar Busono. itu baru mempan, baru kena dikalahkan oleh Tumbak Kiai Pleret. Dan meninggal. meninggal. Dan makamnya itu di Gunung Pati, Semarang. Berarti di sana itu karena memang peperangannya di daerah sana. Jarak kan? sana Daerah pertengahan sana. antara Mataram dan Sama Pati. Pati. Oh, Di situ kejuluk Kiai Pati. Bukan Mbah Wasis Joyokusumo lagi, tapi sudah kejuluk Kiai Pati. kalau ada sebutan itu, bahwasanya Wasis Joyokusumo itu disebut juga Pragula, itu sejarahnya nama sebutan Pragula itu bagaimana? Nah, kalau itu mitos sejarah entah yang benar ya saya nggak tahu. Nah, mitos sejarah itu Pragola itu seekor hewan tapi titian utawa tumpaan utawa tunggangan oleh ratu. Itu dulunya tuh tukar guling sama sebelum kejadian konflik itu tukar guling sama adipati-pati dengan kuda yang kuda dari sebutan nama Baron Skeber utawa Jaran Skeber. Jadi tukar guling lah, ijol-ijolan. Setelah itu kabupaten yang mungkin Kabupaten Pati dengan sebutan Praguya. Mereka titiane seekor kabupaten. Dan Jaran Skeber atau kuda Saat Skeber. itu Mataram itu dipimpin siapa? Masih Sultan Agung. Sultan Agung ya. 1, 2. Sultan Agung 1. Kan Sultan Agung sama Amangkurat Sultan Agung Amangkurat beda. beda ya? Kalau Amangkurat itu wilayah sudah Mataram tapi wilayah Solo. Oh gitu. Oke. Dari keturunan kerajaan Pajang Amangkurat. Amangkurat itu Ya memang dari sepuh. Pajang. Mataram memang sepuh Amangkurat. Amangkurat ya. Oke. Jadi kalau Sultan Agung Itu ya Raden Danang Sutawijaya atau Sultan Hadi Wijaya. Sudah setelah umur 2 sampai 10 ini
Berarti yang Solo ini dari Amangkurat. Pakubuwono. Dengan dijulukan Pakubuwono, Pakubuwono. Mangkubumen, Bumi. Mangkubumen, Amangkurat, terus Pakubuwono itu kan sudah dibilang. Nah, Amangkurat satu itu kan makamnya ada di Tegal, kota Tegal. Jadi ada di Tegal Arum. Ya bisa jadi kan itu kan masih waktu dulu kan ini pendakwah kan, pendakwah. Semua keturunan pendakwah dari kerajaan Demak itu orangnya pasti penyiar agama. Berarti Mataram udah Islam ya? Sudah Islam. Kalau Mataram zaman dulu bukan di Mataram ini, Iya. Jogja ini. Kalau itu Mbak, di Pati itu ada daerah namanya Mataraman. Di situ ada makam Sunan Pati. Jadi kalau itu silsilahnya sejarahnya bagaimana? Kalau yang itu sepengetahuan saya, Kanjeng Sunan Pati itu putra dari Kanjeng Buyut Wayah, keturunan dari Kanjeng Sunan Ngerang itu yang era keempat atau keberapa? Buyut itu berarti apa? Cicit kalau Ya, cici, cucu Cucu. dari cucu dari Sunan Sunan Ngerang. Dan dia ditugaskan untuk menyiarkan agama di wilayah itu, Berarti nggak memimpin wilayah ya? enggak memilih wilayah. Baik jumlahnya Sunan Pati. Sunan Pati. Itu kalau sekitar Mataraman itu memang dihuni orang Mataram, pengungsian zaman perang. Dan bisa juga garwa dari Kanjeng Sunan Pati itu yang istrinya yang kedua itu dari Mataram. namanya apa? Siapa ya? Saripah atau siapa itu namanya kalau nggak salah. Itu kan sudah Islam, jadi dipertemukan kan untuk menyiarkan di situ, jadi mengajarkan agama di wilayah situ. Bukan dari kabupaten. Berarti Sultan Agung itu ada hubungannya dengan Bundan Kejawen. Bundan Dan Kejawen kan keturunan Sultan Agung. keturunannya Pak. Iya. Bundan Kejawen. Bundan Sultan Agung. Kalau untuk melestarikan dari segi kerajaan antara hubungan Majapahit kelanggengannya dengan Mataram itu diriayakan dengan yang namanya Joko Tarub untuk hubungan mempererat antara Mataram dengan Joko Tarub. Itu menurut saya sejarah itu kan hampir punah kan, hampir habis keturunan itu. Dilanjutkan dengan Joko Tarub. Joko Tarub itu keponakan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ponakannya. Iya, ponakan. Adik dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Patutan Ada yang perempuan dengan Syekh Maghribi. Jadi diperistri Syekh Maghribi mempunyai keturunan Joko Tarub. Syekh Maghribi masih keturunan Syekh di Madinah. Jadi untuk melangsungkan sisilah kerajaan atau menyatukan antara Majapahit dengan Mataram supaya tidak putus, akhirnya Joko Tarub dikawinkan dengan bidadari, bukan bidadari dari kayangan, bukan. Nama adiknya Sunan Kalijaga. Siapa? Nawang Wulan. Itu nama dongeng itu, Nawang Wulan. Julukan. Ya. Iya, julukan. Hmm. Tapi namanya itu Islam Namanya mau Islam. namanya. Hmm. Tapi namanya lupa saya. Lupa. Berarti taruhlah, anggaplah Nawang Wulan. Ya, anggaplah Nawang Wulan. Berarti Syekh Maghribi ini yang disebut itu Empu Supo itu bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Beda ya? Beda.
bukan Kusupo. Syekh Maghribi itu memang dia itu pendakwah Basyar, masih keturunan Syekh Maghribi. Bukan Kusupo itu kan orang yang mungkin pusaka itu, bukan. Dengan seiring waktu akhirnya bisa kembali sampai sekarang. Nah, pihak Pemanaan tadi kan putra dari Syekh Maghribi dengan adik Sunan Kalijaga. dengan Kalijaga. Alhamdulillah. Pemanaan itu masih keturunannya. Oh, Aslinya gitu Bu. Untuk menyambung sejarah sampai sekarang itu kan. Hampir putus Pemanaan gitu. itu malah keturunan. Keturunan. Kalau Ki Ageng Penjawi sama. Berarti kan? Kalau Ki Ageng Penjawi itu ya saudara tapi saudara bokep akrab Bukan kan? bukan. Oh, bukan saudara Ki Ageng Pemanah. Itu kalau Pemanahan Penjawi itu kan waktu mudanya kan mengikuti pemimpin waktu di kerajaan Demak. Jadi yang masih keturunan Sunan Kalijaga itu malah Ki Ageng Pemanahan Pemanah. Bukan Ki Ageng Penjawinya. bukan Ki Ageng Pemanahan. Wis suwi lho Mas. kira-kira Nah, jadi ditanya rampung bisa disambung lagi. Oke sahabat KFC, jadi sementara kisah Pati dari Pak Warto dicubukan sekian dulu. Nanti mungkin ada penelusuran dari para ahli-ahli sejarah yang lainnya. Tapi pesan kita bahwasanya kesimpulan sejarah itu bukan pada kita, tapi pada pemirsa semuanya. Bagaimana cara menunjukkan sejarah. Jadi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.